kita akan punya wakil presiden baru pasca 20 Oktober 2024 ini. Ya. Amin. Amin. Menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Partai Negoro syukuran kekuasaan Jokowi berakhir. Merayakan momentum berakhirnya 10 tahun kekuasaan Joko Widodo alias Jokowi, Partai Negoro menggelar syukuran melalui panggung seni dan orasi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Minggu 20 Oktober kemarin ya. Kita juga kita live-kan acara ini. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Partai Negoro, Refli Harun Channel, dan sejumlah elemen perubahan lainnya. Kegiatan ini digelar sebagai ungkapan sukacita kami dan seluruh rakyat Indonesia yang selama ini merasa dirugikan oleh kebijakan Jokowi. Disampaikan oleh Sekjen Partai Negoro sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan Alip Purnomo kepada wartawan. Alip menegaskan bahwa Jokowi adalah presiden yang lebih mengutamakan keluarga ketimbang rakyatnya sendiri. Menurut Alip, Partai Negoro menggandeng RH Channel dan kanal demokrasi lainnya sebagai mitra strategis dalam menyuarakan isu-isu politik di tengah kepungan media yang terkooptasi rezim penguasa. Kanal-kanal demokrasi tersebut memiliki pengikut yang cukup besar sehingga rakyat bisa mendengar suara yang berbeda, suara yang utama dari suara yang utama. Kata Alip, beliau adalah aktivis 98 dari UI. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, diantaranya Amin Rais, Roy Suryo, Marwan Batubara, Said Didu, Nur Hayati Assegaf. Nur Hayati, Faisal Assegafnya kemana ya? Alip mengatakan kegiatan ini sekaligus mengirimkan pesan agar Presiden Prabowo tidak mengulangi kesalahan yang sama dari presiden sebelumnya. Ini merupakan cara kami sebagai masyarakat sipil untuk mengawal demokrasi agar bisa menemukan substansi terciptanya pemerintahan yang bersih yang mensejahterakan rakyat. Jadi kita semua membantu. Kita semua bantu pemerintahan Prabowo. Dengan apa? Dengan cara mengontrol, mengkritisi, dan mengingatkan. Ya. Itu. Kalau yang menjilat-jilat itu bukan membantu. Itu melenakan. Kita dengar nih. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik. Drama pemanggilan itu berjanji nih. Prabowo dan Gerindra berjanji akan membentuk kabinet Zagen kabinet. Artinya orang-orang yang benar-benar profesional, pakar, ahli yang menguasai di bidangnya. Tapi kita lihat tuh, puluhan orang yang dipanggil adalah orang-orang yang
ya perwakilan partai politik gitu kan. Ini menunjukkan atau terafiliasi oleh partai politik atau terafiliasi oleh orang-orang yang berjasa dalam hal-hal logistik. Nah, bohir maksudnya. Bohir. Nanti akan disinggung kan soal bohir nih. Oke. Nah, itu yang kemudian gue lihat bahwa ini cara Prabowo balas budi atau balas jasa terhadap pihak-pihak yang berkontribusi atau berjasa padanya. Nah, orang-orang ini juga harus siap. Suatu waktu mesti harus dicopot karena pemilihan mereka pun bukan atas dasar kompetensinya, tapi atas dasar yaitu tadi jasanya. Sewaktu-waktu dianggap, waduh sudah nggak berjasa atau pasti harus siap-siap dicopot juga. Kayak siapa tuh? Tapi nggak dicopot sebagai menteri, sebagai ketua umum aja dicopot. Gitu, jadi orang-orang ini harus siap kapanpun dicopot gitu. Iya, dan ada teman-teman di senior partai ya, maupun yang sekarang ada duduk di posisi jabatan tertinggi gitu ya, tinggi lah, jabatan tinggi di pemerintahan itu juga cerita bahwa Prabowo ini akan siap mengevaluasi para menteri, wakil menteri dan kepala badannya dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ini ditampung semua dulu nih, ditampung semua kebutuhan, lalu di 6 bulan ke depan itu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu mungkin akan ada reshuffle besar. Itu yang disitulah kemudian Prabowo kembali menyeleksi orang-orang yang dia anggap mumpuni dan mampu. Dan menarik Kang tadi ya disebut soal entertain karena kawan-kawan kita, sumber-sumber kita itu ada yang ditawari jadi wamen juga di detik-detik akhir gitu ya, bahkan setelah pemanggilan menteri dan wakil menteri. Jadi masih mau nggak jadi wamen, ini masih ada slot nih nanti. Jadi wamennya itu kan ada lebih dari 50 gitu ya, dan ini masih ada slot, tapi nanti slotnya di mana masih nunggu yang kosong gitu. Jadi di otak-atik gitu. Tapi Pramji, dan gue lihat adalah pemanggilan puluhan orang itu Pramji masih kental wajah Jokowi di sini. Betul banget. Setuju nggak? Iya. Orang-orang Jokowi banyak banget di sini dan jadi sangat wajar. Dan sumber-sumber kita bilang bahwa dalam waktu yang singkat kemungkinan Prabowo akan mengevaluasi karena otonomi Prabowo dalam hal memilih orang-orangnya ini sekarang masih kental Jokowi ya, dipengaruhi oleh Jokowi. Iya, betul. Ya, Jokowi ini kan memang sebenarnya dia satset ya, tastes gitu. Nggak bisa kalau cuman ngurusin satu gitu. Dia maunya cawe-cawe di yang lain juga. Tunggu, satset tastes itu bukannya punya Ganjar? Kerjain juga. Ya, mudah-mudahan benar ya. Prabowo dalam waktu cepat 6 sampai 1 tahun ini melakukan evaluasi yang sangat ketat sehingga akan tersaring orang-orang yang terpilih kemarin karena sekedar balas jasa tapi tidak punya kompetensi, diganti oleh orang-orang yang punya kompetensi dan kapabilitas. Itu penting kalau memang negeri ini mau memperbaiki diri. Kalau tidak ya makin hancur dari eranya Jokowi ya. Jadi kita aminkan saja rencana ini. Dan Jokowi pulang disambut ribuan orang katanya. Ini gimana nih kata tetangganya nih? Ya, dipasang 3 hari 4 yang lalu tuh spanduk-spanduknya katanya ya. Pasangnya dari kapan itu Pak? 3 hari yang lalu. Siang apa? Siang. Pas masang gitu rame gitu? Ya, yang masang antara 4-5 orang. 4-5 orang. Ini kan benar lagi juga Pak Jokowi kan pulang. Itu sebagai warga di sekitar kediaman itu antusias nggak sih Pak? Enggak, biasa aja ya. Jadi yang dari kapan itu Pak? Awalnya artifisial, ujungnya ya artifisial juga. Awalnya melakukan pencitraan, ujungnya pencitraan juga. Awalnya menggerakkan, membayar orang-orang untuk hura-hura, ya ujungnya juga hura-hura. Akhirnya kita lihat bahwa penyambutan yang meriah di Solo itu ya berbayar itu. Karena tetangganya yang tidak dibayar ya nggak ada apa-apa, biasa saja katanya. Bahkan ada beberapa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan represi juga dari aparat pemerintah. Saya kira padahal ini aksinya nggak aneh-aneh loh, aksi diam loh. Mereka hanya pasang poster gitu melalui jalan-jalan publik gitu. Tapi kemudian dirampas posternya. Saya kira ini tindakan yang kurang elok ya dari kepolisian. Bentar dulu. Ayo, Bapak cuma lihat. Iya, Bapak cuma lihat. Sebentar dulu. Bapak cuma lihat. Iya, sebentar dulu. Bentar. Ini ada lagi ya, coba. Oh, sudah. Awas dulu. Bapak bentar nih. Ya udah.
Ya, polisi menyampaikan bahwa hari ini itu tidak diperbolehkan untuk mengkritisi pemerintah. Padahal di dalam aturan itu tidak ada sama sekali argumentasi hukum yang bilang bahwa ketika ada pelantikan itu kita tidak boleh mengkritisi pemerintah. Tidak ada sama sekali argumentasi hukumnya, sehingga ketika tadi kami tanya, polisinya pun juga tidak paham dengan argumentasi hukumnya. Apa yang sebenarnya mereka larang kepada kami yang ingin mengkritisi pemerintahan. Karena kritik bagi kami itu adalah penting hukumnya. Anda sekali lagi saya amankan kamu ke Polres. Enggak ngancem, enggak. Tadi ngomongnya baik-baik, kenapa? Ya, kan wajar. Kan wajar saya bilang. Punya kewajaran juga, punya santai aja. Bapak tahu nggak saya pengen ngeprint apa? Bapak tahu nggak saya pengen ngeprint apa? Bapak Kenapa memangnya? Enggak, Bapak ngapain ngancem saya? Enggak, saya kan aparat penegak hukum. Saya bilang kan baik-baik. Ya, jangan sampai nanti kedua kalinya. Bundaran HI Bank DKI. Tuh, yang mereka tampilkan hanya sekedar menempelkan poster di belakang bajunya, tidak ada koar-koar, dan isinya juga bukan hal yang aneh-aneh. Kami koalisi warga yang mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi dan juga ingin mengkritisi kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintahan selanjutnya, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Hari ini ingin melakukan aksi diam dengan memberikan statement kepada pemerintah untuk membawa spanduk atau poster yang sebenarnya tidak kritis-kritis banget dilakukan oleh warga. Begitu, ini adalah hak warga, tapi kemudian polisi tadi ketika kami keluar itu mereka merampas seluruh poster-poster yang kami bawa.